Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penahanan tersangka 2 orang dalam perkara pembagian kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Jadi pada perkara pengembangan kali ini ada 2 tersangka yang dilakukan penahanan, yaitu saudara ISM, ini Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur. Kemudian yang kedua saudara ASR, jabatannya selaku Komisaris PT Raudah Eksakti Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Esturi. Sehingga untuk seluruhnya pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara haji ini sudah ada 4 tersangka. Tersangka ISM dan ASR dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak tanggal 8 Juni 2026 sampai dengan 27 Juni 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Untuk kronologis perkaranya, korupsi dalam kegiatan penyelenggaraan haji tahun kegiatan pembagian kuota haji. Jadi ini merupakan update pengembangan penyidikan dari. Dalam perkara ini, penyidik minggu depan juga akan mulai maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, diantaranya para PIHK, dan pemeriksaan diantaranya dilakukan di Jakarta atau di gedung KPK Merah Putih dan juga di beberapa daerah lainnya. Ini penyidik melakukan perpanjangan pertama penahanan untuk tersangka saudara IAA untuk 40 hari ke depan setelah kemarin dilakukan penahanan pertama untuk 20 hari. Tentunya perpanjangan penahanan ini dibutuhkan oleh penyidik, di mana penyidik juga masih akan terus fokus melakukan pengumpulan keterangan tambahan guna melengkapi berkas penyidikannya. Dalam perkara ini, penyidik minggu depan juga akan mulai maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, diantaranya para PIHK, dan pemeriksaan diantaranya dilakukan di Jakarta atau di gedung KPK Merah Putih dan juga di beberapa daerah lainnya, bergantung dari lokasi para PIHK atau biro travel tersebut. Sehingga dengan pemeriksaan di daerah, harapannya juga dapat berlangsung secara efektif, karena memang dibutuhkan pemeriksaan kepada para pihak-pihak dimaksud. Dan tentunya dalam kesempatan ini KPK juga mengimbau kepada para pihak yang nanti dipanggil dimintai keterangan agar kooperatif memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan yang dibutuhkan, sehingga proses penyidikan perkara kuota haji ini juga dapat berjalan secara efektif. Alhamdulillah, jumlahnya meningkat dari hari ke hari. Tercatat ada 415 wajib lapor yang sudah melaporkan dari total yang terdaftar sejumlah 432.000 atau sekitar 96% lebih. KPK menyampaikan terima kasih dan apresiasi tentunya kepada para penyelenggara negara atau wajib lapor yang sudah menyampaikan LHKPN-nya secara tepat waktu, dan tentunya juga kepada pihak-pihak yang berperan dan berkontribusi besar dalam kepatuhan LHKPN periode tahun 2025 yang dilaporkan sampai dengan akhir Maret 2026 ini. Baik di jajaran pemerintah pusat, ada sekretariat kabinet yang juga secara intensif mendorong para jajaran di Kabinet Merah Putih untuk taat dan patuh dalam pelaporan LHKPN.
Demikian juga jajaran di pemerintah daerah, baik para kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, dan juga inspektorat tentunya yang menjadi satuan pengawas di lingkungan pemerintah daerah, dan juga para pimpinan di BUMN, BUMD yang juga turut memastikan jajarannya sebagai para penyelenggara negara atau wajib lapor LHKPN itu juga patuh dalam melaporkan setiap aset ataupun harta yang dimiliki sebagai konsekuensi atas amanah atau jabatan publik yang dipegangnya. Kemudian bagi para wajib lapor atau penyelenggara negara yang belum memenuhi tepat waktu, KPK tentu nanti akan mengimbau, dan karena ini memang aspek pencegahan, tentu nanti KPK juga terbuka untuk kemudian melakukan asistensi, misalnya jika memang dibutuhkan perbantuan dalam proses pengisian, jika memang ada kendala, ada hal-hal teknis yang mungkin belum dipahami dalam pengisian ataupun pelaporan LHKPN, KPK tentu membuka diri ya, untuk kemudian membantu para penyelenggara wajib lapor untuk kemudian bisa memenuhi pelaporan aset dan harta kekayaannya melalui LHKPN. Kemudian setelah LHKPN disampaikan dan dilakukan verifikasi dan dinyatakan lengkap oleh KPK, maka kemudian akan dilakukan publikasi. Sehingga ketika LHKPN sudah dipublikasikan di laman ilhkpn.kpk.go.id, masyarakat bisa mengaksesnya secara terbuka, bisa melihat aset ataupun harta yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara. Ya, disitulah fungsi dari transparansi dan akuntabilitas setiap kepemilikan aset ataupun harta kekayaan seorang penyelenggara negara. Tentu tidak terbatas bisa akses saja, tapi juga masyarakat bisa memberikan catatan ataupun masukan jika memang ada wajib lapor atau penyelenggara negara yang diduga belum menyampaikan secara lengkap atau benar dalam LHKPN-nya. Kemudian yang kedua, pemeriksaan sudah lancar. banyak penyidik santai saya. Ya izin ya, saya tanya Berat nih Mas. Gus sakit gas sejak kapan Bu? Gus itu dari keluarga siapa Gus yang ngajukan Gus? Gus selain minal aidin apalagi pemeriksaan hari ini kemarin saya pemeriksaan sudah lancar. banyak penyidik santai saya. Ya izin ya, saya tanya Berat nih Mas. Gus sakit gas sejak kapan Bu? Gus itu dari keluarga siapa Gus yang ngajukan Gus? Pengajuan dari keluarga siapa Gus? Gus yang ngajukan siapa Gus? Oke. Pak, Gus, sini Gus, Gus gimana Gus? Pihak keluarga Gus yang meminta permohonan tahanan.